Siapa yang masih ingat Villa? Katanya sekarang mereka ini jadi brand para jamet. Emang iya ya? Siapa sangka kalau brand ini dulu sempat legend banget karena dikenalin sama atlet dan artis terkenal pada masanya. Tapi sekarang emang masih ada yang mau ya pakai brand ini? Gibran, kisah brand dunia hari ke-22. Tahun 1911 di Italia, ada sebuah kota kecil di kaki pegunungan Alpen yaitu Biella. Terdapat dua saudara bernama Ettore dan Gianservo Villa. Awalnya mereka berdua ini hanyalah sebuah toko tekstil untuk bahan jahit. Tapi lewat pengalamannya, mereka akhirnya punya produk tekstil mereka sendiri yang terkenal karena kualitas dan kemewahannya. Mereka terkenal dengan material rajutnya dan jadi pemasok pakaian untuk mendaki pegunungan Alpen, termasuk sempak alias celana dalam. Makanya nggak perlu waktu lama buat Villa memperluas pasarnya keluar Italia sejak tahun 1923. Waktu itu Villa punya beberapa orang penting yang bikin brandnya ini berkembang dengan cepat. Sebut aja Enrico Franchi yang jadi direktur pelaksana mereka tahun 1926. Beliau itu yang jadi penentu arah pemasaran Villa. Terus ada juga Pierluigi Rolando yang bikin Villa fit-in banget di pasar tenis. Villa akhirnya brand yang fokus ke olahraga dan rekreasi. Makanya mereka punya banyak banget lini produk. Tahun 1978, final Piala Wimbledon antara Bjorn Borg dan John McEnroe jadi pertandingan paling epik antar pemain tenis terbaik dunia pada saat itu. Sekaligus jadi titik balik buat brand-brand Italia makin dikenal di mata dunia. Dan Bjorn Borg jadi atlet pertama yang pakai merek Villa waktu itu dan terus jadi juara 5 kali berturut-turut sebelum pensiun di umur 26 tahun. 26 tahun udah pensiun loh. Gua 26 tahun baru kerja. Ini yang akhirnya bikin Villa jadi merek yang gak bisa dilepas dari olahraga pada waktu itu. Makanya makin banyak atlet terkenal direkrut sama Villa, kayak Boris Becker dan Adriano Panatta di tenis, pemain ski profesional Ingemar Stenmark dan Alberto Tomba. Terus ada olahraga lain yaitu perenang, pelaut, pemain baseball, sepak bola, sampai tim nasional waktu itu gak lepas dari Villa di awal kehadirannya di kancah global. Tapi yang krusial tetap Reinhold Messner sih yang naklukin puncak Everest dengan perlengkapan dari Villa dan tanpa tabung oksigen. Gelo. Makanya waktu 1980-an, Villa ini jadi brand pertama yang bikin aparel olahraga jadi pakaian sehari-hari. Bukan cuma karena kualitas dan kemewahannya, tapi jadi gengsi tersendiri buat mereka yang pakai produk dari Villa. Bahkan trennya ini sampai ke Inggris dan jadi saingan buat Stone Island dan CP Company pada waktu itu. Budaya streetwear juga terus dikembangin oleh Villa dengan lahirin sepatu Villa Disruptor pada tahun 1996. Sepatu chunky yang jadi elemen dasar streetwear dari Villa. Yang sampai sekarang ini masih jadi salah satu sepatu Villa paling ikonik dan inceran cewek-cewek nggak sih? Karena soalnya yang tinggi dan warna all white-nya yang versatile buat semua outfit. Nggak berhenti sampai di situ, tahun 1990-an juga Villa pun masuk ke skena basket yang tergolong baru dan belum punya banyak saingan. Saingannya sopo coba? Villa Bubbles ini jadi sepatu basket pertama dari Villa yang rilis tahun 1997 dan dipakai sama Rocky NBA waktu itu yang juga punya signature shoe mereka masing-masing ke depannya. Kita mundur sedikit ke tahun 1984, waktu MJ Michael Jordan secara resmi kerjasama dengan Nike. Dari situlah banyak brand-brand lain mulai nyari Michael Jordan versi mereka sendiri. Dan Villa bertaruh ke bintang Duke University, yaitu Grant Hill. All-Star player ini digadang-gadang bakalan jadi pemain NBA legendaris pertama sebelum Michael Jordan. Makanya Villa pun ngeluarin 5 seri sepatu basket khusus buat dia. Mulai dari Villa Grant Hill 1 sampai 5 dari tahun 1994. Dan semuanya jadi sepatu basket klasik yang sering dicari. Tapi sayang, Grant Hill yang diterpa badai cedera bikin dia nggak bisa memenuhi harapan Villa. Selain pakaian olahraganya yang diangkat jadi streetwear, sepatu basket Villa juga punya desain yang menarik dan colorful waktu itu kalau kita bandingin sama brand lain. Selain basket, Villa juga diangkat sama budaya rap dan hip hop. Sebut aja Nas, Nelly, LL Cool J. Tapi yang demen banget pakai aparel Villa tuh Tupac Shakur dan fotonya di booklet album All Eyes on Me dengan sepatu Villa Grant Hill 2.
Luasnya taman bermain alias pasar villa ini bikin mereka jadi brand yang legendaris banget. Mungkin itu juga yang bikin villa Indonesia ini pas dulu banyak yang jual duplikatnya alias KW-nya. Awal tahun 2000-an, villa ini dibeli oleh perusahaan Cerberus Capital Management. Terus dijual lagi nih ke Villa Korea pada tahun 2007. Makanya villa ini jadi salah satu brand yang identik banget dengan Korea Selatan. Tapi gara-gara rotasi kepemilikan perusahaan, itu yang akhirnya bikin villa jadi nggak tentu arah dan struggling banget buat menyaingi brand lain. Makanya aparel villa yang dipakai sama artis dan atlet waktu itu perlahan mulai diabaikan pas memasuki tahun 2000-an. Tahun 2010 akhirnya restrukturisasi yang serius beneran dijalanin oleh Vice President waktu itu, Louis Collon. Dia hidupin lagi sepatu-sepatu klasik dari Villa kayak Grand Hill, Disruptor, dan Mind Blower. Villa sendiri memang jadi salah satu brand yang mempelopori sneaker canggih di dunia. Makanya waktu produk-produk itu dirilis lagi, langsung dapet respon yang baik dari pasar. Apalagi tren retro sama nostalgia ini lagi gencar-gencarnya juga. Dan itu saat yang tepat buat Villa bangkit lagi. Villa di dunia olahraga memang bukan siapa-siapa lagi sekarang, tapi brand ini akan selalu ada, entah itu di baju olahraga, t-shirt, atau bahkan sepatu. Tapi persaingan industri fashion yang makin ketat harus diakui bikin Villa nggak selalu jadi pilihan buat banyak orang. Cuman memang Villa ini bisa dibilang jadi salah satu trendsetter yang bikin banyak orang pede dengan sport style look. Makanya brand ini biarpun udah nggak terlalu dilirik bakalan jadi nostalgia buat mereka yang udah pernah pakai. Tapi gue nggak tahu sih kenapa Villa ini disebut brand jamet ya. Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar dan kasih tahu kita juga harus bahas sejarah brand apa lagi. Dan jangan lupa buat masuk ke Lapas Shoe Polish.